Ini cerita kenangan ya, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya sorifan tuh begini. Hak sok senggawa gomo itu pegawai negeri. Wong berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah. Makili bantai konco-konco termasuk Pak Asnawi kira-kira ya bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbak Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbak Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawuk. Khawatir santri mangan kawuk, dop kawuk Arab. Karena kalau kawuk tok nanti kawuk halal, karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjab bajing Arab karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang enggak jelas, ini yang Pak Asnawi ini, saksinya para malaikat. Arab malih bah. Tapi terus caranya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, Mbah Mun menerangkan. Cum nak tak maknani bajing Arab ambek kawuk Arab kok santriku do mangan bajing do mangan kawuk, karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawuk. Tapi nak dimaknani Arab terus bingung. Jadi itu seni Mbah Mun ngelola fikih supaya, tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman ngeletok Arab itu supaya tadi memang itu di daftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dahar dop, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawak atau kawuk. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau ndak dop kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawak, ternyata dop ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawak. Tapi baru kayak sanad ngaji sama Pak Asnawi dulu ngaji bangun rame-rame, wadop lan kawuk Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri harus nyeletuk, Mbah ning Arab ra ono klopo, bajinge mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir tak dijak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang semacam-macam lah, biasa mawon, rasa sok suci mun, kita aslinya mawon pun. Dan sudi, misalnya jenengan nutupi EP podo roy, itu biasa wae sih. Kita bawa kiai orang ngarepe wong awam podo kiai ini, dan ini mun kertu mati, ini mun podo mati, ini mun biasa mawon. Tapi ketika bangun dawa itu saya protes apa deh? Lah anak santri tempu dia, santri karuan santri hak mesti manfaat. Mungkin bakas agomo aja. Lama-lama saya ini jadi kiai, ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beli semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, tambah dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara, karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas. Mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andaikan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang. Nggak payu terus ada gesekan, mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Jadi makanya ini sodako sehuna ketika ngendikan so iku sing nggawa agama ning ndi iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintah rumat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya rumat gimana. Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya ijtihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa? Umar dengan cara seperti itu. Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita karena beliau ngendikan itu mutawatir, musyahad, ma'ruf, bainana wa bainakum semuanya tahu.
Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa no jadi kiai lah, itu yang masalahnya. Ya aku jadi kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong bener rapati diangkat kan gitu. Kadang ya ono santri tawaduk, wes tawas. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikamnya. Jadi biasa wae jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja, banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail, tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiad-istiad Mbah Mun begini itu yang beliau maksud. Ala muqtado ta'awi majaril aqwan al-mukhtalifatis syu'un wal khisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena istihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Wah orang geruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji ini mustalah hadis tapi malah bangga khossoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah seneng yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya, nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet. Jismi ala jismi. Wah, ya ribet kalau gitu. Jadi saya yang bagian guyon, nanti yang serius ke Syofur. Kemarin, dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau nggak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Syofur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang lebih dekat, lebih. Saya juga ngalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang mazhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawone, coro Jawa itu roh pawone. Bapak itu diantara ajarannya itu ya lucu-lucu aja sederhana. Kata bapak, hak kejogeman ngaji ku tenanan serius. Kayak nopo, wong sing ngaji ku sudah kakean utang wis ruwet. Wis neng omah bingung pas ngaji mbok bingung no. Wong mikir utangnya bingung, wong mikir neraka tambah bingung gitu. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi ra kena disalahno memang. Kalau sanad sampeyan wong wis kurang ajar, mbok jago yo tambah kurang ajar. Monggo itu sanad jenengan, sanad saya tidak seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan manhaj. Pilihan manhaj. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat Al-Aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan apa karena resmi, ada N-nya kan. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Itu aneh. Jadi awalu hadatin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki qaisar, ila malikir ruh. Artinya sistem bernegara yang ada raja, ada rakyat, Nabi itu juga ngakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuwah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir ruh. Ini yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh. Nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka ininya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Maliki Mukaiki atau siapalah. Tapi bahwa istihad
istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro. Akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhaj Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak-agak nyaman dengan Harun Rasyid karena beliau ya agak-agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun aleka. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya ustadz. Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika qala ta'ala faqula lahu qala layna la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika faqula lahu qala layna. Kok kamu hanya ustadz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah dalile mopo? Cara Pak Hamid takbir mopo kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layinal janib. Apa ya, insyirahas sodri, intilaqatal waji, tolkal waji, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan order lama-lama, nanti sama-sama nggak enak. Gurui teman tuh tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini tuh tidak keren, karena posisi makmur diperintah bukan amir, jadi keren jenengan. Gus Pak tak sewa tak akan ngomong nurut deh. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah, man huwal mutawaddi, mesti menang saya. Ana makmur, wa antumul ami. Kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua bersaksi. Layo fekewane, petani wis melarat, gegeringan di koyo akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut, yaiku padi. Petani kakao zaman itu populernya kakao, suge-suge, tumpakane mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora. Itu mulai dulu Yai terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, seorang lagi pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper. Maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang tidak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu, setiap ketemu mesti ditanyakan kitabku wis apik, terus ono sing kowe ra setuju to, jadi bener setuju sih, dan guru kula setuju bahwa orang ngono. Tapi ini cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Saya ulang lagi, dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Sama sih ingat betul dulu kan Mbah Mun gocolnya gitu, petani beras itu gabal wis gegeriren nanti koyok ake wajib zakat mergo sing ditandur qut. Sementara petani kakao cengkeh sugih, gara-gara ditandur tidak qut, tidak wajib.